Ya, jadi salah satu aspek yang menentukan itu adalah istilahnya bentang ekonomis. Kita nggak bisa menetapkan, bentang jembatan terlalu bebas. Jadi kalau misalnya gini, di depan Unjani itu ada sungai ya, ada sungai mungkin lebarnya cuma 5 meter kali ya, anak sungai di situ kan ada ya, depan Stikas gitu, di depannya ada anak sungai, lebarnya cuma 5 meter misalnya. Terus kalau 5 meter, kita mau pakai sistem rangka lah, kayak seolah-olah kita lagi ngelewatin jembatan Citarum, kan nggak gimana ya, nggak umum juga lah. Jadi, di sini kita bisa mengacu ke surat edaran Dirjen Bina Marga ya, yang tahun 2017 itu, di mana untuk penetapan struktur atas jembatan, itu ada istilahnya bentang ekonomis. Jadi bentang ekonomis itu yang menggambarkan kalau bentangannya berapa, yang paling murah adalah sistem struktur ini loh gitu. Kita mau bikin jembatan 5 meter, ah udahlah kalau 5 meter kasih plat biasa aja, oke. Terus kalau misalnya mau 6 sampai 10 meter ya kita bisa ada pilihan, bisa pakai box culvert, bisa pakai corrugated steel plate, ya banyak di sini ya. Ada gelagar beton bertulang tipe T ini ya, dan ini bukan bukan prategang ya, dia hanya beton bertulang biasa bentuknya T gitu, balok biasa beton, kalau 6 sampai 16 meter. Kemudian 6 sampai 20 meter. Kalau kita mau bikin yang lebih panjang lagi misalnya, 20 meter atau 40 meter ya. Di sini kita bisa ada pilihan gelagar beton pratekan, tipe I bentang 16 sampai 60, ada yang tipe box bentang 30 sampai 60. Di sini ada pilihannya ya. Atau kita mau menggunakan rangka baja ya. Rangka baja itu bisa bentang 40 sampai 100 meter. Ada juga yang referensi yang menyebutkan rangka baja itu bisa sampai 20 meter juga ada. Ya, jadi kita harus lihat bentang yang paling ekonomis. Nah, sekarang yang di Pasopati kasusnya. Pasopati kenapa nggak semuanya menggunakan yang biasa aja, tapi kenapa di tengahnya ini ada cable stay-nya? Ya, itu istilahnya jembatan cable stay ya kalau yang tengah itu. Karena di situ ada kabel-kabel ya, struktur yang jembatan kabel. Karena bentang di bawahnya ini dia harus disediakan dengan rentang di atas 100 meter. Ya, di atas 100 meter harus bisa satu bentang gitu. Nah, pilihannya nggak banyak. Kita nggak bisa menggunakan gelagar pre-stress tipe I untuk langsung satu bentang 100 meter itu nggak bisa. Nah, pilihannya nggak banyak, ya kalau nggak cable stay, tapi kalau mau yang lebih panjang lagi, misalnya jembatan Selat Sunda misalnya gitu ya. Kalau Selat Sunda berapa berapa kilo itu panjangnya, ya. Kalau Selat Sunda kita menggunakan gelagar, itu berapa pilar yang harus kita pasang di situ. Nah, makanya kalau direncanakan jadi juga di Selat Sunda, pilihannya kalau nggak cable stay, ya suspension. Suspension itu jembatan gantung ya, jembatan gantung. Jadi utamanya itu ada dari kabel hangernya, penggantungnya itu, sistem strukturnya ada di situ. Nah, kalau mau merencanakan jembatan yang sangat panjang, itu pilihannya ada di jembatan suspension. Nah, di bawah itu kita bisa menyediakan jembatan cable stay. Ya, salah satunya ini, mungkin yang terakhir dibangun terakhir-terakhir ini jembatan Suramadu, itu menggunakan cable stay 2 buah. Kemudian jembatan yang di Teluk Kendari. Teluk Kendari itu juga jembatan cable stay 2 buah, mirip dengan Suramadu. Ya, jadi banyak untuk jembatan-jembatan yang memang panjang, harus panjang dalam kondisi satu bentang, itu pilihannya cable stay, suspension. Cable stay atau suspension gitu. Yang paling panjang banget itu suspension. Nah, itu kita menggunakan bentang ekonomis. Bukan tidak bisa kalau kita mau pasang menggunakan sistem girder I biasa, bukan tidak bisa. Tapi kebayang berapa ratus pilar yang harus kita pasang di situ. Ya, karena satu bentangnya maksimal misalnya cuma di 40 meter gitu. Panjang 1 kilo per 40 meter kita harus bikin pilar. Berapa pilar yang mau kita buat, berapa pondasi yang mau kita buat gitu. Tapi kalau cable stay atau suspension kan sedikit. Kayak cable stay, ya itu yang paling murah. Dan selain itu apa? Jembatan itu harus dibuat bagus ya, dari segi estetika. Jembatan Pasopati bagus nggak? Coba saya perlu ininya, perlu pendapatnya, masukannya. Bagus nggak jembatan Pasopati? Kalau saya pikir itu bagus ya. Ya mungkin itu Bagus. yang paling bagus di Kota Bandung ya itu gitu. Pemerintah juga mau mengeluarkan uang karena apa? Bandung jadi punya ikon baru. Bandung jadi punya ikon baru dari jembatannya. Jadi kalau orang lihat jembatan kayak gitu, oh ini Bandung nih. Ya kayak orang lihat gedung sate, oh ini mau Bandung. Sekarang orang lihat Pasopati ini Bandung gitu. Ya. Jadi pemerintah itu ya jadi bisa jadi objek wisata juga, penarik gitu ya.
Eee, jadi kalau mau mengeluarkan duit besar itu yang mahal itu ya minimal orang tuh seneng lah ngelihatnya gitu. Jadi kalau jembatan itu selain harus kuat, harus kaku, ya harus indah gitu ya. Di Pasopati salah satu pertimbangannya yaitu juga. Selain memang dalam satu bentang bisa panjang ya menggunakan sistem cable stay, dia juga adalah jembatan yang indah menggunakan sistem cable stay. Jadi ini perhatikan ya, surat edaran Dirjen Bina Marga di situ menyebutkan mengenai struktur atas jembatan. Kita nggak bisa, misalnya mau bikin jembatan di depan Unjani yang lebarnya 5 meter, pasang cable stay, pasti bagus ya, tapi kan nggak ekonomis. Karena kita bicaranya bentang ekonomis. Nah, kemudian ini juga masih sama ya, jembatan dan terowongan jalan itu bisa kita bangun ya. Terowongan itu jembatan juga ya. Jadi kalau kita mau lewat, ada terowongan nggak di Bandung ya? Yang kecil-kecil aja lah. Kalau kalian mau main ke Gunung Batu, terus mau nyebrang ke ngelewatin, apa, jembatan tol, di bawahnya itu kan ada terowongan ya, ada terowongan yang kalau hujan, kerendam itu kan. Nah di Banjir. situ iya kalau hujan ya banjir di situ. Nah itu namanya jembatan juga, tapi jembatannya sistemnya ada di bawah. Jadi jembatan itu bisa di atas, bisa di bawah. Ya, kalau di atas biasanya mungkin jembatan kita biasanya bilang nih, umumnya ya kalau kalau yang sering saya dengar itu kita bilang jembatan kalau dia ngelewatin sungai, atau dia ngelewatin air lah gitu. Tapi begitu dia melintasi jalan juga di bawahnya jalan, di atasnya kemudian kita buat jembatan, umumnya orang akan bilang itu sebagai ya flyover lah gitu. Ya, jembatan yang di atas juga itu flyover lah. Sering dengarnya seperti itu. Begitu di bawah, ya itu terowongan. Ya, itu istilahnya terowongan. Tapi secara prinsip yaitu jembatan juga. Bagaimana cara kita mau mendesain jembatan? Ya seperti itu. Kalau di sini saya bisa membandingkan misalnya di daerah Kopo sama Cibaduyut. Mungkin ada orang yang sering ke daerah sini gitu ya. Kalau saya di depan Miko ada di daerah Kopo depan Miko Mall, itu kan ada jembatan tol juga di atasnya kan. Sistemnya girder. Kita yang mau mendesain jembatan, jembatan apanya? Ya girdernya, umum. Tapi kalau kita melewati jalan Cibaduyut, melewati kolong di tolnya itu berupa box kan, berupa terowongan gitu. Jadi kalau kita mau mendesain itu adalah desain terowongan boxnya, tidak girder satu-satu gitu enggak. Kita harus mendesain satu box di situ. Makanya yang di Cibaduyut itu bingung ya. Kalau hujan ya banjir. Sekarang lagi proyek pembangunan kereta cepat juga ya banjir di situ. Karena mau diperbesar ya susah karena sistemnya terowongan. Tapi yang di Miko nggak terlalu bermasalah. Kita mau tolnya mau dilebarin, mau ditinggiin, ya mungkin nggak terlalu bermasalah seperti yang di Cibaduyut karena di situ didesain menggunakan terowongan. Itu lebih susah. Ya, istilahnya ini overpass, kalau di bawah itu underpass gitu ya. Nah, kalau ya desain underpass itu lebih susah kalau suatu saat akan dimodifikasi. Jalan di sebelumnya ditinggiin, overlay berapa kali itu jalan daerah Cibaduyut itu. Sebelum dan sesudah jembatannya ditinggiin. Tapi begitu di jembatannya nggak bisa diapa-apain. Jadi turun, nanti naik lagi. Begitu hujan, terowongannya yang kerendam. Karena air turun semua ke situ paling rendah. Nggak bisa, karena terowongan itu udah diatur dari dulu tingginya ya segitu. Kalau diambil sama jalan overlay ya jadi pendek nanti terowongannya. Ya, jadi kalau mau mendesain jembatan dengan tipe terowongan, panjangnya ya pasti panjang, tapi pertimbangan-pertimbangan lain harus tetap diperhatikan ya. Jembatan dengan total panjang paling sedikit 3.000 meter. Ya, ini banyak lah, ini beberapa kriteria-kriteria yang kalau kita mau bikin jembatan dengan tipe terowongan atau underpass. Nah ini ya, tadi saya bilang jembatan secara umum itu ada struktur statis tertentu, ada struktur statis tak tentu. Kalau struktur statis tertentu itu adalah struktur yang terpisah. Struktur atas dengan struktur bawahnya itu terpisah. Kita bisa desain masing-masing. Kalau kita mau mendesain satu jembatan, girdernya di atas, kemudian di bawahnya ada abutmen, ada pilar juga di tengahnya, misalnya 2 bentang gitu, kita bisa desain masing-masing. Kita desain satu bentang, yang satunya lagi nggak usah didesain, samain aja. Pilarnya ya desain pilar sendiri, tersendiri, terpisah. Tapi kalau struktur statis tertentu, kita harus modelkan jadi satu kesatuan. 2 bentang plus satu pilar jadi bentuk T, jadi satu kesatuan. Dan nanti kenyataannya, pilar dan gelagar ini jadi satu juga. Jadi monolit. Ya. Tapi kalau struktur statis tertentu itu terpisah. Jadi
pilar dibangun tersendiri, kemudian nanti di atasnya disediakan bantalan karet untuk struktur atasnya girdernya numpuk di situ. Dan girdernya cuma disimpan gitu aja, nggak ada dicor jadi monolit jadi satu, enggak. Tapi kalau struktur statis tak tentu itu jadi satu. Pilar dan gelagarnya itu jadi satu. Kalau rubuh ya rubuh bareng. Tapi kalau ini enggak, bisa jadi jembatannya ini, pernah dengar nggak jembatan hanyut gara-gara air sungainya meluap? Biasanya saya sering dengar juga tuh, ada kasus beberapa tahun kemarin ya, yang terakhir banget saya dengar tuh di daerah Tasik. Di daerah Tasik ada jembatan yang hanyut gara-gara sungainya meluap. Ya nggak salah juga perencana struktur jembatannya mungkin nggak salah. Mungkin itu jembatan didesain berpuluh-puluh tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, muka airnya tidak setinggi itu, dan mungkin juga terjadi sedimentasi di bawah, jadi muka airnya naik. Jadi waktu dia hujan, meluap airnya, ya. Sehingga girder yang ada di atas yang didesain dengan struktur statis tertentu, cuma disimpan gitu aja ya dia hanyut. Wajar kalau memang dia ada air ya hanyut ya bisa hanyut. Tapi kalau didesain dengan statis tak tentu, mestinya nggak hanyut karena pilar dan abutmen atau girdernya ini jadi satu. Ya, itu yang membedakan struktur statis tertentu, struktur statis tak tentu. Dan struktur statis tak tentu yang lain itu ada pilihannya ya. Yang pertama ini adalah sistem suspension yang tadi saya bilang biasanya untuk jembatan yang panjang itu suspension. Utamanya ada di hangernya ini ya, di penggantungnya kabel. Kemudian kalau yang paling bawah ini adalah sistem cable stay. Sistem cable stay kita juga punya ya, Bandung juga punya, Pasopati itu sistemnya cable stay. Yang dikatakan satu bentang untuk cable stay itu mana? Kalau di sini ya dari pilar ke pilar. Ini satu bentang. Tapi kalau cuma satu bentangan satu cable stay ya berarti ujungnya dari sini sampai ke sini. Itu disebut satu bentang. Ada pertanyaan tentang tipe-tipe struktur jembatan? Oke, di sini kalau kita Bapak, oh ya ada pertanyaan silakan. Pak kan tadi ada tipe-tipe struktur jembatan.